Selamat pagi, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya setelah hampir dari 1 bulan bekerja dari rumah? Nah, harusnya bisa membuat Anda kreatif. Hari ini kita sama-sama kreatif. Bagaimana cara bikin buku ajar sendiri? Yuk, kita bikin buku ajar sendiri. Perkenalkan, nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Sebenarnya ini penting banget ya, karena ini teknis sekali. Bagaimana template-nya, bagaimana sebuah teks kita, bahan-bahan kita masukkan ke dalam template buku ajar. Oke, perkenalkan, nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya dosen ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Sebelah kanan ada nomor handphone saya dan email saya. Kalau Anda mau berkenan, silakan scan ini. Ini adalah biodata saya. Oke. Saya juga punya Instagram, akun Instagram dengan alamat Indiwan Seto Wahyu Official. Belum banyak pengikutnya, tapi lumayan. Dan ini juga sama channel YouTube saya dengan alamat yang sama. Oke. Ya. Apa itu buku ajar? Kemarin saya sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana buku ajar. Sekarang adalah bagaimana cara membuatnya secara lebih teknis. Nah, sebenarnya sebelum kita juga bisa mengambil sebuah buku yang sudah dicetak. Ya. Misalnya ini ada 2 buku saya, ya. Ada 2 buku saya dengan ukuran yang berbeda. Nah, yang pertama kita lihat aja, kita ukur aja. Nah, ini ukurannya adalah dengan ini 15, terus kemudian 15 ukuran dan 22. Ini 15 cm 22 dengan tebal ya lumayan. Tebal kira-kira saya 168 halaman. Untuk ketentuan ilmiah, kita bisa membuat buku dengan minimal 40 halaman. Dan buku saya yang ini dengan halaman 168 halaman. Ini berukuran 17 kali 24. 17 kali 24. Nah, itu ukuran buku. Kembali lagi kita ke sini ya. Oke. Nah, kita bisa, cara pertama adalah belajar dari buku yang sudah dicetak. Boleh buku Anda sendiri yang sudah terbit, atau buku favorit bacaan Anda. Perhatikan halaman demi halaman buku, baik dari halaman judul, lalu bagian di balik halaman judul yang membuat identitas buku, tim kerja penerbit, sampai ke bagian isi. Nah, pada tahap awal, contoh saja layout buku favorit Anda. Ya, jadi itu modelnya adalah model ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Tadi saya sudah bilang ukuran kertas macam-macam. Di Indonesia umumnya buku menggunakan ukuran kertas 14,5 kali 21 cm, 13 kali 19, 14 kali 20, 16 kali 24, dan banyak lagi. Itu terserah ya. Kemudian aturlah margin halaman dengan besaran 2 cm di semua sisi, atas, bawah, kiri, kanan. Dan tidak perlu atur mirror margin, karena margin rata lebih aman. Oke.
Setelah itu bagaimana mulainya? Nah, mulailah mengatur halaman judul dan balik halaman judul. Tidak ada aturan mengenai susunan dan ukuran tulisan, namun yang penting adalah apa saja yang tercantum. Halaman judul harus memuat judul buku. Subjudul bila ada. Nama penulis, nama dan logo penerbit, serta tahun terbit di bagian bawah. Di balik halaman judul memuat judul, penulis, tim kerja, editor, desainer sampul, dan lain-lain. Nah, ukuran buku dan jumlah halaman, nama dan alamat penerbit, bulan dan tahun terbit. Keterangan cetakan kesekian bila perlu, dan pernyataan hak cipta. Bisa dicontoh dari buku-buku yang sudah terbit. Di template juga sudah ada. Anda harus bisa membayangkan bahwa semua halaman ganjil akan ada di sisi kanan ketika dicetak. Oke. Terus di bagian isi buku, nah ini yang paling penting ya. Bagian isi termasuk pendahuluan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun layout tiap paragraf. Ambillah salah satu paragraf lalu diblok. Nah, ubahlah jenis font, ukuran font, indent spacing, spasi antar barisnya. Aturlah sesuai dengan penilaian Anda. Nah, lalu bagaimana hurufnya? Nah, sebenarnya gini, buku yang dicetak di atas kertas akan lebih nyaman dibaca jika menggunakan font golongan serif, yaitu font yang ujung-ujungnya runcing, seperti Times, Book, Antik, Constantia, Callisto, dan sebagainya. Tapi buku yang akan dibaca melalui layar gadget atau e-book lebih nyaman bagi pembaca jika menggunakan font golongan sans serif berujung tumpul seperti Calibri, Arial, Perdana, dan Tahoma. Nah, untuk ada beberapa penerbit menggunakan paduan keduanya, ya, misalnya menggunakan Cambria. Nah, setelan paragraf yang dipakai biasanya memakai Cambria 10,5. Spasi alineanya 1 cm, spasi baris kira-kira 15 poin. Nah, sebelah kanan abaikan saja ya, cuma dosen yang bisa begini. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan ke channel YouTube saya. Ini alamat YouTube saya. Oke. Nah, lalu gimana caranya setelah kita sudah menentukan ukuran, ya, kira-kira isinya apa, daftar isinya apa, ya. Saya akan menjelaskan tentang template yang bisa kita gunakan. Oke, sebentar ya. Oke, ini template yang biasa saya pakai. Ya, ini kalau Anda ingin memilikinya, template ini silakan kontak saya di email saya. Nanti saya akan kirimkan template yang biasa saya pakai. Nah, ini oke, ini 100. Oke, kita kasih yang 100% aja ya. Nah, ini ya. Jadi tadi dengan ini, sorry. Ya, ini agak harusnya ke bawah. Bentar. Oke. Nah, kembali lagi, tadi ada kekeliruan sedikit. Oke, yang pertama adalah formatnya ya, judul buku. Ini saya sudah PDF ya, tapi kalau Anda membutuhkan yang bentuknya Word silakan. Nah, jadi judul Anda di sini, terus kemudian di paling bawah adalah penerbitnya siapa. Nah, kebetulan saya Rumah Pintar Komunikasi misalnya, ini yang punya ini komunitas saya. Terus kemudian seperti ini di judul bukunya gimana, tulis nama penulis, tahun terbit tahun berapa, desain cover dan layout. Kalau ada nama desainernya silakan, diterbitkan oleh siapa, ya. Ini misalnya diterbitkan oleh Rumah Pintar Komunikasi, ada surelnya, ada alamatnya, ada Facebooknya, silakan. Nah, di bawah adalah
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini penting ya. Jadi tinggal Anda ikutin saja sebenarnya template seperti ini. Kemudian judul buku lagi, terus nama penulis, di sini penerbitnya. Nah, kemudian daftar isi. Daftar isi Anda tulis apa aja yang daftar isi. Kemudian setelah daftar isi, pengantar jika ada. Pengantar ini penting, kita memberi ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menyumbangkan bahan mungkin ya, atau tempat Anda bertanya atau bagaimana ya, atau apapun lah yang memang mengantar buku kita. Halaman persembahan jika ada, ya misalnya buku ini mau dipersembahkan untuk siapa, kepentingan apa gitu ya, itu juga bisa. Terus kemudian halaman endorsement, testimoni, terutama dari orang-orang kita kagumi, senior kita, profesor kita, pembimbing kita, supaya memperkuat hasil buku kita. Kemudian isinya ini menggunakan huruf tadi ya, yang sudah kita sepakati. Tinggal kita copy paste, tinggal kita ganti aja. Oke, terus kemudian setelah selesai daftar pustaka. Kemudian profil penulis dan sinopsis sampul belakang. Nah, jadi teman-teman gampang kan? Sebenarnya gampang. Yang paling sulit adalah memulai. Jadi sekali lagi, ayo kita bikin buku ajar sendiri. Oke, semoga bisa mencerahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya.